wahai Nabi Muhammad, jika engkau mengizinkan, maka gunung ini akan aku hancurkan agar menimpa orang Taif sehingga hancur mereka. Tapi Muhammad menjawab, jangan wahai malaikat. Ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tunjukkanlah kepada kaumku karena mereka memang tidak tahu wahai Allah. Beri petunjuklah kepada umatku karena memang tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad berharap mungkin sekarang dia tidak beriman kepada Allah, tapi siapa tahu nanti anaknya atau kalau tidak cucunya akan menjadi umatku yang beriman kepada Allah. Maka karena begitu mulianya Nabi Muhammad hatinya sampai bisa bersikap seperti itu, sungguh luar biasa bagi Nabi Muhammad. Oleh sebab itu maka Allah menghibur Nabi Muhammad dengan memperjalankan Nabi Muhammad yang kita dengar, yang kita kenal yaitu Isra wal Mi'raj. Isra adalah perjalanan bumi dari Mekah menuju Yerusalem atau mana? Masjidil Aqsa, Palestina. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan dari Palestina Masjidil Aqsa sampai dengan Sidratul Muntaha, sehingga Nabi Muhammad bisa berjumpa dengan Allah. Mama main. Nah, dalam perjalanan Isra, ketika Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa, kita tahu bahwasanya ayat yang saya bacakan di atas tadi, Subhanalladzi asra bi'abdi. Ketika kalimat atau ayat diawali dengan subhana, itu adalah merupakan sigot ta'ajub. Kalau santri biasanya mengatakan sigot ta'ajub. Ini adalah kata yang sangat menakjubkan. Maka ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, biasanya disunahkan untuk membaca subhanallah. Sesuatu yang heran, bahkan dikatakan sesuatu yang menakjubkan ini karena saking menakjubkannya, kadang sampai sedikit gak masuk akal sesuatu itu. Kayak contohnya Isra. Nah, mungkin kita juga sering menyaksikan sesuatu keajaiban alam ini. Ada, kita pernah melihat gempa, misalnya gempa bumi sudah 4 hari terkadang bisa ditemukan anak yang masih dalam keadaan hidup. Itu sesuatu yang menakjubkan, yang sebenarnya tidak masuk akal juga. Kok bisa bayi 4 hari ketimbun di Turki, juga di Jawa Barat kemarin juga ada, kok bisa masih hidup? Padahal kita yang sudah punya anak, anaknya baru nangis sebentar saja sudah bingung. Belum disuapin siangnya, ini kok sampai 4 hari bisa hidup? Ini karena keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu yang sangat mengherankan, menakjubkan. Makanya subhanallah itu biasanya diiringi dengan sesuatu yang menakjubkan dan di luar nalar kita. Karena Imam Sya'rawi mengistilahkan Isra Mi'raj, karena dulu banyak yang percaya mana mungkin perjalanan dari Mekah sampai Palestina Masjidil Aqsa itu jutaan kilometer, tidak mungkin bisa ditempuh hanya semalam saja, mustahil, kata para ulama ketika Nabi Muhammad menyampaikan kisah Isra Mi'rajnya. Tapi Imam Sya'rawi dalam kitabnya menjelaskan ketika ada anak kecil yang sudah bisa berjalan, dia itu diajak oleh orang tuanya, diajak oleh ayahnya naik ke gunung, manjat ke gunung, kemudian sampailah di gunung. Kemudian dia cerita kepada kawan-kawan, kemarin saya dari gunung, kawannya gak pada percaya, karena dia berjalan aja masih susah, kok bisa sampai ke gunung, kan gak mungkin.
Dia bisa sampai di sana karena diajak oleh ayahnya. Ketika kita mungkin mau ke Jakarta, mungkin mau naik pesawat, kita punya kucing yang sangat bagus, pokoknya kemanapun kita ajak ya. Kalau nggak diajak, ketinggalan nggak bisa tidur nanti yang ini. Diajak naik pesawat si kucing ini. Sampai di sana, dia cerita dengan saudaranya. Kemarin saya dari Jakarta cuma 1 jam, 60 menit. Apa kucing yang lain percaya? Tidak, karena nggak masuk akal. Menurut kucing-kucing itu, tapi karena dia diajak majikannya menggunakan fasilitas, bukan fasilitas kucing untuk sampai ke Jakarta, menggunakan pesawat, maka dia mungkin saja terjadi. Begitu juga Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad mengendarai apa katanya yang sudah ini buruk ya, melakukan perjalanan yang jutaan kilo hanya sebentar saja. Kemudian ketika Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa, Allah memerintahkan semua Rasul dan Nabi, baik yang sudah meninggal, ada 1 Nabi yang belum meninggal, yaitu yang belum terpisah jasad dengan dan ruhnya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Yang lainnya sudah meninggal, namun semua dikumpulkan oleh Allah di Masjidil Aqsa. Kemudian diperintah melakukan sholat. Pada saat itu tidak ada 1 orang pun yang berani mengimami sholat. Pada saat itu malaikat Jibril mendapat perintah dari Allah, wahai Jibril, perintahkan agar Nabi Muhammad menjadi imam bagi para anbiya dan para utusan. Maka Nabi Muhammad mendapat gelar Imamul Anbiya wal Mursalin, imam para nabi dan para utusan. Setelah itu Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya dari langit 1 sampai ke Sidratul Muntaha, selalu didampingi oleh sahabat sejatinya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak berani masuk. Malaikat Jibril mundur meninggalkan Nabi Muhammad. Kalau bahasa kita mundur awal. Kemudian ditanya, wahai Jibril, laisa fil khalil, wahai Jibril, tidaklah seorang sahabat itu meninggalkan sahabatnya dalam kondisi seperti ini. Nabi Muhammad pengen ditemani malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril malah meninggalkannya untuk berhadapan dengan Allah. Kemudian malaikat Jibril berkata, wa ma ya Muhammad wa ma ana illa lahu makanun ma'lum. Wahai Muhammad, siapa saya? Karena setiap kita punya batas-batas yang tidak bisa saya tempuh. Contohnya Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi Muhammad masuk dan malaikat Jibril mengatakan, jika saya masuk wahai Muhammad, maka saya akan hancur dan terbakar, kata malaikat Jibril. Ini yang saya sampaikan bukan ngarang, tetapi ada referensinya, yaitu dalam buku atau kitab Manarul Anwarul Bahiyah min Isra wa Mi'raj Khairil Bariyah, yaitu cerita Isra Mi'raj seorang yang mulia, yaitu Nabi Muhammad. Nah, ketika itu malaikat Jibril mundur, kemudian Nabi masuk beserta sendalnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masuk beserta sendalnya Nabi Muhammad. Malaikat Jibril tidak punya akses untuk masuk. Nabi Muhammad karena begitu mulianya, bukan nabinya tapi sendalnya saja bisa masuk. Kita tahu bahwasanya Nabi Musa alaihissalam ketika akan bermunajat dengan Allah, ketika memasuki wadi tua, kata Allah, ikhlaq ma'laika ya Musa, innaka bil wadi muqaddas tua. Wahai Musa,
lepaskanlah sendalmu karena kamu berada di jurang suci, di lembah suci. Nabi Musa melepas sendalnya ketika berada di lembah suci. Tapi Nabi Muhammad tidak diperintah untuk melepas sendalnya. Bahkan sendalnya ikut sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang ulama besar mengatakan dalam sebuah syairnya, ala rasil kauni na'lu Muhammadin alaj, ala rasil kauni na'lu Muhammadin alaj, faja'ul khalqi tahta bilal. Beliau mengatakan yang artinya sungguh kepala alam semesta ini pernah diinjak oleh sendal Nabi Muhammad. Kepala alam semesta ini pernah diinjak oleh sendal Nabi Muhammad, menggambarkan begitu mulianya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sendalnya saja bisa begitu mulia. Maka jika kita ingin mulia juga, maka kita harus mendekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak peristiwa yang dialami Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj. Salah satunya yaitu ketika perjalanannya Nabi Muhammad melihat seseorang yang mencabik-cabik mukanya dengan kuku. Kukunya ini berubah menjadi kuku besi sampai dagingnya hilang semua. Kemudian kembali lagi dicabik-cabik sampai hilang semua. Nabi Muhammad menyaksikan itu. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, man huwa ya Jibril? Siapa dia ya Jibril? Dzalika min ummatuka ya Muhammad. Mereka adalah bagian dari umatmu Muhammad. Mereka adalah orang yang sering membicarakan kejelekan orang lain. Mereka adalah orang yang hasad, yang sering sehingga orang lain bisa terancam keselamatannya, sering mengadu domba. Itu adalah mereka wahai Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bukan bagian dari orang yang pernah dilihat oleh Rasulullah SAW. Amin. Orang yang, karena orang muslim itu adalah al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati itu adalah orang yang bisa, orang lain yang bisa selamat baik dari ucapan kita atau perbuatan kita. Itu adalah orang muslim yang baik. Kemudian Rasulullah juga melihat orang yang dilihatkan oleh Allah, orang yang memakan daging. Depannya sebenarnya ada daging, ada yang daging bagus dan ada yang daging mentah tapi busuk. Tetapi orang ini malah memilih daging yang mentah lagi busuk. Ketika ditanya man huwa ya Jibril, dia siapa dia wahai Jibril? Dia adalah umatmu yang tidak bisa menjaga dirinya dari perbuatan zina. Maka sangat penting bagi kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan zina ataupun mukadimah-mukadimahnya zina. Maka saya selalu himbau kalau bisa jangan pacaran anak ya, bisa nggak? Bisa ya. Sekolah dulu nanti ini manfaatnya luar biasa. Makanya cinta ini bisa cita-citanya bisa saja nanti akibat-akibat. Makanya dikatakan seorang Habib mengatakan la tama'abbilhu, jangan kau bermain-main dengan cinta. Bahaya ini. Ada dengan sokir, karena kamu masih terlalu kecil, belum siap hati untuk menerima cinta. Ya, jangan dulu ya, karena kalau sudah orang jatuh cinta ini luar biasa. Kalau orang yang mabuk karena khamr, fasyaribul khamri saka
yasri ba'da sakrati. Orang yang mabuk karena minuman keras itu setelahnya bisa langsung sembuh. Tapi fasa ribul hub tula umri sakro. Tetapi orang yang sudah jatuh atau sudah menenggak sebuah cinta ini, maka tula umri sakro, dia bisa gila atau bisa mabuk sepanjang usia. Bahaya. Jangan dulu bermain-main.